Salah satu jalur mudik yang berlubang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Aspal terkelupas dan puluhan lubang menganga membahayakan pengendara. Padahal jalur ini merupakan akses utama bagi pemudik dari Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Selain banyak lubang, kontur jalur juga bergelombang mengharuskan pengendara berjalan lambat saat melintasi jalur mudik ini. Pengendara khawatir jika jalan lubang tidak segera ditambal bisa memicu kemacetan saat arus mudik nanti. Terlebih di ruas ini sering ada pasar tumpah dan belum selesainya proyek drainase. Jalan Juanda Bekasi Timur diperkirakan mulai ramai pemudik pada H-7 pekan depan. Ya, sementara itu pemirsa, jalan arteri Kalimalang di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali Bekasi, Jawa rusak parah dan situasi ini dapat menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan, khususnya pada kendaraan roda 2. Dan berikut laporan rekan Yasmin Atania dan juru kamera Sadu Santo dari Pondok Gede, Kota Bekasi. Pemirsa, kondisi jalur mudik di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini terpantau masih mengalami kerusakan di sejumlah titik. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali, yang mana ini merupakan Jalan Arteri Kalimalang sisi selatan. Juru kamera kami, Sadu Santo, akan memperlihatkan secara langsung kepada Anda melalui layar televisi. Untuk kondisi terkini, nampak permukaan jalan ini berlubang dan juga bergelombang, dan memang hujan deras pun sedang mengguyur kawasan ini. Bahkan sejumlah lubang di ruas jalan ini memiliki kedalaman sekitar 10 hingga 15 cm. Kondisi ini juga membuat banyak pengendara tadi berusaha menghindari lubang agar kendaraan mereka tidak terperosok ataupun mengalami kerusakan. Dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, kondisi jalan berlubang di lokasi ini sudah terjadi kurang lebih sejak 2 hingga 3 bulan terakhir. Kondisi ini bahkan disebut pernah mengakibatkan sejumlah pengendara mengalami kecelakaan. Pengendara yang melintasi jalur ini baik dari arah Jakarta ataupun dari arah Pondok Gede terpaksa melaju perlahan dan harus lebih berhati-hati karena memang kondisi jalan yang tidak merata. Warga pun berharap perbaikan segera dilakukan agar kondisi jalan dapat kembali layak dilalui, dan terlebih menjelang momen arus mudik Lebaran 2026. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Yasmin Atania, Santo Sadu iNews melaporkan. Sekitar 143 juta warga atau 50% penduduk Indonesia akan mudik pada periode libur Lebaran tahun ini. Pastikan informasi mudik Anda ditemani oleh tim liputan mudik Lebaran iNews Media Group yang keberangkatannya dilepas kemarin. Mudik Lebaran semakin nyaman dengan ditemani informasi terkini dari tim jurnalis iNews Media Group di jalur-jalur mudik. Momen pelepasan tim mudik dihadiri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, momen pelepasan dihadiri langsung oleh Chief Executive Officer iNews Media Group, Angela Tanu Sudibyo. Terima kasih kepada Ibu Angela dan teman-teman dari iNews Media Group, termasuk juga Brigjen Polisi Faisal. Kita ingin terus membangun sinergi yang baik, mempersiapkan arus mudik dan arus balik Lebaran. Pada mudik Lebaran tahun ini, iNews Media Group mengerahkan 50 personel tim live di wilayah Jabodetabek dan juga didukung 283 kontributor di seluruh Indonesia. Seluruh tim akan meliput informasi terbaru serta akurat selama 16 hari penuh di 6 titik strategis jalur mudik nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membongkar aksi kejahatan cyber dengan modus menempel stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri data pribadi pemiliknya, sekaligus menguras isi tabungan. Dari penangkapan seorang pelaku diketahui server para pelaku berada di luar negeri. Unit Reskrim Polsek Sanggerahan Jakarta Selatan membongkar praktik kejahatan siber dengan modus menempelkan stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri seluruh data pribadi pemiliknya, bahkan bisa menguras uang rekening. Terbongkarnya kasus ini berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap satu pelaku berinisial SHS alias P yang berperan sebagai menempel stiker barcode.
Dari penangkapan SHS, penyidik kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan menelusuri server para pelaku yang akhirnya diketahui berada di negara Cina. Kita berhasil mengamankan satu orang pelaku, yang duanya kami masukkan ke dalam DPO. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan scan barcode, terlebih jika barcode tidak dikenal berada di kendaraan dan di tempat-tempat umum. Namun jika terlanjur melakukan scan, agar segera menghubungi pihak kepolisian Ditsiber Polda Metro Jaya atau lapor melalui call center 110. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi 2 remaja korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi mencoba masuk ke jalur busway. Diduga tak melihat adanya pembatas, pengendara motor hilang kendali hingga terjatuh dan tertabrak bus. Akibat kecelakaan ini pengemudi motor kritis, sementara wanita yang diboncenginya meninggal di lokasi kejadian. Polisi dari unit laka lantas Polres Jakarta Pusat yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta keterangan saksi dan olah TKP. Sementara itu kedua korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 93. Akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian. Untuk sementara korban MD2. Petugas kepolisian dan jasa marga mengevakuasi 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 93, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi rusak parah. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 4 orang terluka. Kejadian berawal saat sebuah truk kontainer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga terjadi kerusakan pada sistem pengereman, truk menabrak 9 kendaraan di depannya. 2 orang yang berada di dalam pick-up meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan beruntun, ya kurang lebih 9 kendaraan terjadi. Diduga awal karena remblong dari kontainer yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta. Untuk korban sendiri, 2 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Untuk korban semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Akibat insiden ini, seluruh lajur tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta sempat tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas kemudian melakukan pengaturan arus lalu lintas sambil melakukan evakuasi kendaraan secara bertahap. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran 2 pekan lagi, tapi sejumlah jalur mudik di Bekasi masih banyak yang berlubang dan membahayakan pengendara. Salah satu jalur mudik yang berlubang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Aspal terkelupas dan puluhan lubang menganga membahayakan pengendara. Padahal jalur ini merupakan akses utama bagi pemudik dari Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa. Selain banyak lubang, kontur jalur juga bergelombang mengharuskan pengendara berjalan lambat saat melintasi jalur mudik ini. Pengendara khawatir jika jalan lubang tidak segera ditambal bisa memicu kemacetan saat arus mudik nanti. Terlebih di ruas ini sering ada pasar tumpah dan belum selesainya proyek drainase. Jalan Juanda Bekasi Timur diperkirakan mulai ramai pemudik pada H-7 pekan depan.